Sudah bersama saya seorang ekonom bidang keahlian ekonomi keuangan yang pernah menjadi Rektor Unika Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Bung Pras, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih. Bung Pras, kita diramaikan dengan harga beras yang melambung tinggi, luar biasa kenaikannya. Tetapi juga ada rasa-rasanan gitu, ada analisa dan dugaan bahwa kenapa harga beras itu tinggi sekali karena langka dan itu akibat bansos yang jor-joran selama masa kampanye. Saya ingin dengar dulu penjelasan dari Anda. Apa yang bisa Anda katakan dari analisa ini? Jadi begini, kalau kita berangkat dari konseptual dulu ya, kalau kita ngomong soal harga itu kan dari demand and supply ya. Saya kira udah dijelaskan kenapa kok harga tinggi, karena pasokan di dalam negeri kurang, lalu permintaannya tetap tinggi dan sebagainya. Tapi ada satu aspek lagi selain supply and demand, yaitu distribusi. Saya kira ini yang terpengaruh oleh kemarin bansos. Jadi kalau dibilang bahwa beras itu ada dan kemudian tersedia dan apalagi kita punya kuota impor sangat tinggi gitu ya. Sebetulnya kan secara teoritis barang itu ada gitu. Ya. Tetapi kenapa harga mahal? Saya kira problemnya ada di distribusi. Oke, jadi barangnya ada tetapi tidak dapat didistribusikan dengan baik ke masyarakat. Ya. Sehingga itu yang menjadi langka. Betul. Dan salah satu problem kenapa distribusi menjadi permasalahan sehingga harga naik, salah satu kemungkinannya adalah karena memang kemarin konsentrasinya dibagi untuk bansos. Dan bansos ini kan kita tahu ini satu boleh dibilang satu alat politik yang penting ya dalam pemilu, dan ini bukan hanya soal pemilu kita sekarang, itu pemilu bertahun-tahun juga begitu. Kenapa distribusi untuk bantuan pangan waktu kampanye bisa lancar? Waktu mendekati pilpres, pemilu legislatif bisa lancar, kenapa distribusi setelah kampanye jadi nggak lancar? Jadi saya kira memang sebelumnya konsentrasinya adalah barang itu ada, beras itu ada, tetapi dipakai untuk kepentingan bansos. Ketika selesai bansos, mungkin ada problem dengan import sudah mulai dilakukan, tetapi belum sampai kepada distributor. Ini kan saya kira yang juga diakui oleh pemerintah, itu sekarang ini konsentrasinya adalah memastikan bahwa beras itu sampai kepada penerima, sentra-sentra penjualan dan sebagainya gitu. Jadi saya kira kalau dari sisi angka ya, bahwa beras itu ada, itu memang ada, tetapi memang sangat mungkin itu belum sampai kepada distribusi yang dekat dengan penerima akhir, sehingga harga tetap dalam situasi yang tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya tetap ada orang yang mengatakan beras itu mahal, Anda mengatakan ini soal distribusi, bukan karena tidak ada beras di tanah air, artinya memang selama ini ketersediaan beras itu hanya dikonsentrasikan demi waktu bansos untuk kampanye aja, Dok? Saya kira itu masuk akal ya, karena kan kepentingan untuk 3 bulan pertama sampai pemilu itu konsentrasinya di sana. Dan kita tahu bahwa bansos itu tidak hanya program pemerintah dalam arti yang dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga saya kira calon legislatif itu juga menggunakan ini sebagai amunisi untuk melakukan kampanye dan melakukan usaha untuk terpilih, dan itu bansos juga elektoral lah. Nah, jadi kira-kira kalau mau disederhanakan ya, supply itu ada, tetapi konsentrasinya memang untuk kepentingan elektoral. Jadi nggak benar ya bahwa gara-gara bansos yang jor-joran maka beras jadi langka, bahkan mungkin secara ekstrim disebut tidak ada gara-gara udah lebih dahulu diberikan sebagai bantuan ketahanan pangan atau bansos. Saya kira kalau tidak ada tidak benar ya. Saya kira tidak benar bahwa karena bansos lalu barang itu tidak ada. Tetapi memang ada problem dengan distribusi setelah itu. Karena barang itu sebenarnya ada kan, dan bahwa pemerintah kemudian melakukan import yang lumayan besar soal beras ini, saya kira itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya supply beras itu ada. Kalau begitu apa penjelasannya kalau Anda ingin katakanlah bahwa bansos waktu pemilu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan gitu. Jadi bansos yang bersifat elektoral atau keterpilihan. Apakah ini juga yang menjelaskan mengapa bansos di tahun 2024 ini begitu tinggi, bahkan jauh lebih tinggi di saat masyarakat Indonesia itu jauh lebih menderita di saat pandemi? Kalau kita lihat perspektifnya lebih luas ya, bahwa
yang namanya politik elektoral itu selalu digunakan oleh setiap rejim di setiap pemilu dan mungkin di semua negara gitu ya. Cuman intensitasnya yang berbeda. Nah, kali ini sangat mungkin intensitasnya tinggi. Dan karena itu mungkin kemudian mengganggu distribusi. Saya kira ini problemnya adalah problem kemudian agak teknokratis, dalam arti kepastian instrumen-instrumen itu memastikan bahwa barang itu ada selain untuk kepentingan elektoral ini. Gitu. Ya, Jadi, tetapi itu pertanyaan saya adalah soal besarnya bansos. ya. Dalam sejarah bansos, mengapa bansos di tahun 2024 yang tahun politik jauh lebih besar dibandingkan bansos ketika bangsa ini jauh lebih menderita waktu pandemi? Kalau kita sekali lagi lihat perspektifnya tidak hanya dalam konteks ekonomi ya, tapi juga dalam konteks politik, saya kira problemnya adalah bahwa setiap pemilu itu selalu ada kecenderungan untuk menggunakan keuangan negara untuk kepentingan elektoral. Itu sesuatu yang alamiah. Kalau kita lihat dalam pengalaman kita sendiri juga siap ada pemilu, selalu ada upaya untuk melakukan usaha elektoral melalui keuangan negara. Tetapi ketika kontrol dan check and balances itu terjadi, itu tidak terjadi dalam intensitas seperti sekarang. Jadi saya kira kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas, memang nampaknya sekarang ini ya secara ekonomi politik checks and balancesnya itu agak lemah, sehingga memang kemudian upaya-upaya untuk menggunakan instrumen keuangan negara untuk kepentingan elektoral itu agak lebih intensitasnya agak lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dan memang dalam sejarah bansos demi elektoral atau bansos di masa pemilu itu menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap rezim. Betul. Kalau kita ingat dulu juga, nanti saya akan masuk ke situ, 2009 ada Pak SB dengan BLT-nya. Tetapi memang tadi saya menggarisbawahi soal intensitas. 2024 ini memang intensitasnya yang jauh lebih masif. Saya mau masuk apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Ketika banyak kritikan atau sorotan tentang bansos. Ini adalah cara untuk membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara, dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan yang tidak mampu, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dan seluruh rakyat Indonesia. Ini diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan ketika orang memberikan sorotan pada bansos demi pemilu. Sebenarnya bagaimana memaknai pernyataan Menteri Keuangan ini? Apakah ini mampu meredakan kecurigaan kita tentang penggunaan bansos? Saya kira beliau mengingatkan ya bahwa bansos itu dibiayai oleh keuangan negara dan keuangan negara itu sebenarnya milik rakyat. Jadi kalau rakyat mendapatkan bantuan sosial itu bukan karena semata-mata kebaikan hati pemerintah dan presiden tertentu dan mungkin kelompok tertentu, tapi ini adalah sebuah desain ya, sebuah kebijakan dari pemerintah siapapun dia tanpa nama gitu ya, pemerintah manapun gitu, untuk memberikan bantuan sosial dalam situasi yang memang masyarakat memerlukan bantuan itu sendiri. Saya kira jelas sekali bahwa statement itu mengatakan bahwa bantuan sosial jangan dikaitkan dengan kepentingan elektoral.